Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya dimanapun anda berada. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersua kembali untuk thalabul ilmi, memperdalam ilmu syar'i, yang mana ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, dan kewajiban ini tidak akan putus sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah fardu hukumnya bagi setiap muslim. Maka manakala kita dimudahkan untuk menuntut ilmu tafaqquh fiddin, ini merupakan nikmat yang besar sekali. Lebih-lebih kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, sebagaimana tema yang akan kembali kita perdalam pada kesempatan kali ini. Namun tentunya sebelum kita belajar bersama pada kesempatan kali ini, tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya, kemarin telah kita pelajari tentang dua jenis fitnah, ya, yaitu fitnah, atau sebelum itu kita pelajari definisi dari fitnah. Jadi fitnah dan bala itu ibaratnya 11-12, ya. Sama-sama artinya cobaan, ujian, musibah, sama artinya. Cuman kata para ulama, kalau bala itu ya yang terkena individu atau sekelompok, ya, sekelompok dari apa? Dari umat ini. Namun kalau itu sudah fitnah menyeluruh, ya, menimpa semua umat ini. Akan tetapi sudah kita sampaikan bahwasannya kadang-kadang ya dua hal ini ya bisa mewakili satu dengan yang lain. Bala juga fitnah, fitnah juga apa? Bala. Kemudian kita pelajari juga dua jenis fitnah. Ya, fitnah yang pertama adalah fitnah yang mana seseorang itu, ya, masing-masing person, semua umat ini, maksudnya itu semua kita, tidak mungkin tidak terkena fitnah tersebut. Yaitu apa? Fitnah pada apa? Ya, pada misalnya pada harta, pada keluarga. Ya, itu semua orang pasti apa? Terkena fitnah tersebut. Fitnah yang kedua adalah fitnah yang mana dia itu seperti deru ombak di lautan, ya, silih berganti. Nah, pada malam hari ini, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan kembali memperdalam tentang macam-macam fitnah apa saja, ya kan? Pecahannya itu apa saja. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, al-imanu misalnya, ya, pasti ada pecahannya. Al-imanu bid'un wa situna, atau dalam riwayat lain wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 60 atau 70 sekian cabang. Yang paling tinggi cabangnya adalah
kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Di situ hanya disebutkan 3. Pasti itu ada pecahan-pecahan yang lain, diantaranya disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu, ya, di dalam kitab beliau ada sekitar 69 cabang iman di situ. Nah, sama di sini, ya, kemarin dari 2 fitnah tersebut macam-macamnya apa saja. Tapi pada garis globalnya, ya, macam-macam fitnah yang akan kita sebutkan ini kembalinya pada 2 muara. Ya, kembalinya pada 2 muara. Sebagaimana keterangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al fitnatu nau'ani, fitnatu syubhat wa hiya a'dhamu al fitnataini wa fitnatu syahwat. Jadi fitnah itu kembalinya pada 2 hal. Yang pertama fitnah syubhat, dan ini adalah fitnah yang paling besar di antara 2 fitnah. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Jadi fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat, ya. Wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang dua-duanya apa itu? Yo syubhat, yo syahwat. Itu apa itu? Terkumpul pada diri seseorang. Terkadang hanya salah satu dari keduanya. Jadi dia terkena syubhat dan juga terkena apa, Pak? Syahwat. Nah, ini kita kira-kira ini siapa? Kita ini kayaknya, Pak, ya. Ya, kena dua-duanya. Nah, ini kayaknya kita ini, karena kita itu juhala semuanya kan gitu ya. Ya, sudah terkena apa, Pak? Syubhat, terkena apa, Pak? Syahwat. Ya, terkadang salah satu dari keduanya, ya kan? Jadi tidak ada orang itu atau tidak boleh seseorang itu merasa aman dari apa? Fitnah. Tidak boleh seseorang itu aman dari apa? Fitnah. Ya, karena apa tadi? Yang pertama adalah fitnah misalnya syubhat. Fitnah apa, Pak? Syubhat. Ya, fitnah syubhat itu ibaratnya begini, ya, yang benar terlihat apa, Pak? Salah. Yang salah terlihat apa? Benar gitu. Karena ada syubhat. Ada, ya, apa di situ, ya? Syubhat, kamuflase di situ, sehingga melihat sesuatu yang benar dikiranya apa, Pak? Salah karena ada bisikan, ada itu salah, ada keterangan yang keliru. Jadi itu bisa dihilangkan. Obatnya apa, Pak? Al-ilmu, yaitu apa, Pak? Al-ilmu, dengan ilmu. Karena dengan ilmu syubhat akan tersingkap. Ya, dengan ilmu syubhat akan apa? Tersingkap. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, terkadang orang itu belajar ilmu, ya, belajar ilmu agama, tafakuh fiddin, tetapi ujian yang menimpanya yang kedua apa, Pak? Syahwat. Ya, syahwat duniawiyah, hubbud duhur, cinta popularitas dan semuanya. Ya. Karena apa, Pak? Manusia itu adalah makhluk yang Allah bekali dengan 2 hal, yaitu dengan akal dan dengan apa, Pak? Hawa nafsu alias apa, Pak? Syahwat. Oleh karena itu zuyyina linnasi, ya, hubbus syahwat, ya, dihias-hiasi untuk manusia itu apa, Pak? Cinta kepada apa, Pak? Hawa nafsu, seperti itu, ma'asyiral mukminin. Sedangkan hawa nafsu tidak lain tidak bukan, cara menghilangkannya alias obatnya adalah dengan iman. Dengan apa, Pak? Dengan iman. Jadi ini poros, ya, kembalinya fitnah-fitnah itu kepada 2 hal ini. Kalau enggak kepada syubhat, ya kepada apa? Syahwat. Ya, obatnya pun sudah diterangkan, yaitu kalau syubhat obatnya ilmu, kalau syahwat obatnya iman. Nah, sekarang kita masuk ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, ya. Keterangan beliau lebih lanjut. Fa fitnatus syubhati min dhafil basirah wa qillatil ilmi. Ya, fitnah syubhat itu dikarenakan lemahnya basirah. Ya, lemahnya apa, Pak? Penglihatan hati. Jadi bukan penglihatan mata, penglihatan apa, Pak? Hati. Wa qillatil ilm, dan disebabkan oleh apa? Sedikitnya apa? Ilmu. Wala siyama idza tarana bidzalika fasadul qasdi, lebih-lebih kalau dia apa, Pak? Dibumbui lagi, ya, dia bergandeng dengan fasadul qasdi wa husulul hawa, ya,
dia bergandeng dengan rusaknya niat sudah, ya. Dengan apa, Pak? Rusaknya apa? Niat, wa husulul hawa, dan terjadinya hawa nafsu, sudah hancur lebur ini ya, syubhat ya. Kemudian apa, Pak? Diiringi dengan niat yang apa, Pak? Jelek ya. Orang terkena syubhat, melihat orang lain misalnya melakukan sesuatu, padahal sesuatu yang dilakukan itu adalah apa, Pak? Sesuai sunnah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di benak dia yang dilakukan dia adalah sebuah hal yang apa, Pak? Ekstrim misalnya ya. Ini termasuk apa? Perbuatan yang apa, Pak? Yang misalnya perbuatan ya, ciri-ciri orang apa, Pak? Misalnya orang yang ekstremis misalnya ya, ciri-ciri teroris ini yang dilakukan dia. Terkena apa, Pak? Syubhat. Mungkin dari mana, Pak? Keterangan orang-orang yang menurut dia adalah orang yang apa, Pak? Ahli agama. Ya, itu namanya syubhat. Ya, kalau kamu pengen misalnya, mohon maaf ini ya, kamu itu pengen lihat ciri-ciri teroris, siji wong iki apa? Apa? Wah, jenggoten misalnya ya, sergap nang rohis misalnya. Kan dulu ada itu sampai di TV itu ya. Apa celananya di atas dan seterusnya. Dia mendapatkan dari orang yang dia percaya bahwasanya itu adalah sumber apa, Pak? Sumber ilmu dia misalnya kayak gitu ya. Sehingga ketika dia melihat orang yang cirinya seperti itu, padahal orang tersebut mengamalkan apa, Pak? Sunnah Rasulullah SAW, tapi dia anggap dia adalah orang yang keliru karena ilmu yang ada pada dia ya, yang dia terima, syubhat yang masuk ke dia seperti itu. Itulah namanya apa? Syubhat. Lah syubhat ini kalau dibumbui dengan kebencian, salah apa tadi, Pak? Niat sudah seranggu suwe ya, dikandani yo apa, Pak? Ora apa, Pak? Orang gugur, orang ngandel kan ibaratnya kayak gitu. Nah itu ya, maka beliau terangkan ini yang bahaya itu kalau syubhat dibumbui dengan apa, Pak? Nah, niat yang apa, Pak? Buruk ya kan, terjadi hawa nafsu di situ sudah, suara dialog-dialogan dan seterusnya ya kan. Nah, oleh karena itu kata beliau fahunalikal fitnatul uzma wal musibatul kubra, maka itulah fitnah yang terbesar, musibah yang paling apa? Besar. Nah, ya kan, kenapa? Berbahaya sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an, di dalam surat An-Najm ayatnya yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Ya, iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti illa dhann, kecuali hanya apa, Pak? Prasangka, karena syubhat itu adalah bagian dari apa, Pak? Prasangka. Syubhat adalah ilmu yang keliru seperti itu. Wa ma tahwal anfus, dan tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka dan apa yang dimaui oleh hawa nafsu jiwanya. Seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Maka yang kalau sudah kronis terkena fitnah yang kayak gini, Pak, orang yang sudah kronis itu apa? Hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Ya, fitnah yang seperti ini endingnya itu kepada apa, Pak? Kekufuran dan apa, Pak? Kemunafikan, ya kan? Ya, kekufuran dan apa, Pak? Kemunafikan. Berbahaya sekali. Oleh karena itu kita lihat orang munafik itu ya, ya pokoknya bagaimana caranya Islam ini apa, Pak? Zamannya Rasulullah itu loh, ya. Pokoknya bagaimana Islam ini apa, Pak? Ya, digrogoti dari mana, Pak? Dalam, kan seperti itu, ya kan? Sampai mereka pun tega mengatakan ya, bila kami sudah kembali ke Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti wis entenono kalau kita kembali ke kota Madinah ya, orang yang mulia ya, orang yang perkasa akan mengeluarkan orang yang rendahan. Siapa maksud mereka yang perkasa? Ya orang-orang munafik itu ya. Yang rendahan siapa? Baginda Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan slogan-slogan apa dan seterusnya. Kamu kan cuman, saya orang di sini loh, asli loh, Pak, jenengan orang mana? Datang dan seterusnya. Itu sejak zaman jadul itu sudah apa, Pak? Sudah ada seperti itu. Oleh karena itu bahaya sekali. Ini fitnah yang sekarang ini menimpa banyak ya dari saudara-saudara kita. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang semacam ini. Yang kedua, ya, keterangan dari beliau yang kedua.
Ya, amma an-nau'u tsani, adapun macam yang kedua, ya. Apa tadi, Pak? Fitnah apa, Pak? Syahwat. Fa fitnatu syahwat, maka dia adalah fitnah syahwat. Wa qad jama'a subhanahu baina dzikril fitanaini fi qaulihi, dan Allah telah mengumpulkan penyebutan dua fitnah ini, yaitu syahwat dan syubhat, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat yang ke-69. Kalladzina min qablihim kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Ya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti orang-orang yang sebelum kalian, kanu asyadda minkum quwwah, mereka itu lebih perkasa, lebih kuat daripada kalian, lebih banyak daripada kalian harta dan anak-anaknya, ya. Fastamta'u bi khalaqihim, tapi ya mereka itu bersenang-senang, ya, dengan apa yang mereka peroleh, ya, dari apa itu? Dunia. Dan kalian pun apa? Ya, senang dengan apa yang kalian peroleh dari dunia. Nah, ini terkena apa ini, Pak? Fitnah apa, Pak? Dunia alias syahwat. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, sehingga ini sangat bahaya sekali, ma'asyiral mukminin, karena betapa banyak orang alim, ya, ketika sudah masuk fitnah syahwat, maka ilmunya ya tidak bermanfaat bagi dia. Oleh karena itu, inilah rahasia mengapa setiap pagi kita disunahkan memohon kepada Allah, Allahumma innana nas'aluka apa, Pak? Ilman. Tapi ada qaidnya, ada lanjutannya, yaitu ilman apa, Pak? Nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang bermanfaat itu apa, Pak? Al ilmu alladzi yahmilu 'alal amal, ilmu yang membawa kepada Bapak amal, ya kan, seperti itu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kan, atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Ini nasihat untuk kita semuanya, terkhusus untuk diri kami pribadi. Atamurun nas, apakah kamu memerintahkan manusia bil birri, dengan kebaikan, dengan kebajikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa kepada diri kamu sendiri, ya, wa antum tatlunal kitab, padahal kamu itu membaca apa? Kalian membaca apa? Alkitab. Ya, afala ta'qilun, apakah kalian itu berakal apa tidak? Akalnya sudah kalah sama apa, Pak? Syahwat. Nanti akan kita pelajari apa saja sih yang bisa menceburkan seseorang itu terkena fitnah syahwat ini, sehingga akalnya, ilmu dia, ya, pengetahuan dia kepada agama ini sudah kalah, ya, tersingkirkan oleh syahwatnya. Namun sebelum itu, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, kita akan masuk tadi, ya, macam-macam yang keseharian kita temui itu apa saja. Kita yang berbicara adalah, ya, fitnah-fitnah yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi, nanti mungkin pada kesempatan yang akan apa, Pak? Datang semacam fitnah dajjal, ya kan? Itu insya Allah, ya, pada waktu yang akan datang. Ini yang sudah terjadi, yang kita temui, kita rasakan, dan seterusnya. Dikumpulkan oleh sebagian ahli ilm, kurang lebihnya ada 9. Ya, apa itu, Pak? Anwaun minal fitanil muntashirati fi hadzal zaman. Ya, macam-macam fitnah yang tersebar di zaman kita sekarang ini. Wa min ahamiha, di antara yang terpentingnya adalah yang pertama fitnatut takfir. Ini, Pak, fitnah apa, Pak? Takfir. Gampang apa, Pak? Mengkafirkan apa, Pak? Orang lain. Syudik apa, Pak? Kafir kan gitu, naudzubillah, ya. Nah, itu tidak boleh. Bahkan apa? Waqad hadzara minha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ya kan? Lelaki manapun yang dia itu berujar kepada saudaranya, ya kafir, wahai engkau kafir, ya wahai si kafir, gitu kan, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapannya mengenai salah satu dari keduanya, ya kan.
Nah, kalau tidak benar apa yang dia katakan, rojaat ilaih, maka balik apa Pak? Tuduhan tersebut kepada dia. Kalau tuduhannya mencuri, tuduhannya apa Pak? Gosip, itu kan masih ringan. Tapi kalau tuduhannya apa tadi Pak? Kafir, baliknya kekufuran, berbahaya sekali. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu para ulama berhati-hati dengan yang namanya Bapak takfir, gampang mengkafirkan apa Pak? Orang lain. Wat takfiru amrun khotir, ya, takfir ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Futiha bihi abwabu syarrin katsirah. Gara-gara fitnah takfir terbukalah pintu-pintu kejelekan yang sangat banyak. Siapakah pertama kali yang mempelopori fitnah takfir ini? Ma'asyiral mukminin, ya, wa awwalu manintahala hadhihin nahlatil khabithati humul khawarij. Dan kelompok yang pertama kali mengembangkan atau menyebarkan hal ini, ya, memetik ya buah yang apa Pak? Buah yang busuk ini adalah siapa Pak? Humul khawarij. Orang-orang apa Pak? Khawarij. Alladzina kafarul muslimin, yang mana mereka itu gampang mengkafirkan apa Pak? Kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin, para sahabat saja apa Pak? Dikafirkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Nah, ini berbahaya sekali ma'asyiral muslimin. Sudah diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh, ya, kita itu gampang apa Pak? Memvonis seseorang, ya. Dan kita harus bedakan Pak, ya, takfirul am dan takfir apa Pak? Takfirul apa? Person, ya. Takfir am itu kalau Rasulullah mengatakan ya kufur, ya kita harus katakan apa Pak? Kufur, ya kan? Apa yang Rasulullah dan Allah katakan itu kufur, ya kita katakan kufur. Tapi apakah si A, si B, si C itu yang melakukan itu kufur? Ya tidak boleh kita gampang apa Pak? Ya, memvonis seseorang. Ya, misalnya al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus salah faman tarokaha faqat apa Pak? Kafar, misalnya kayak gitu. Ya, batas antara kita, ya, dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah sholat. Barang siapa Pak meninggalkannya, maka sungguh dia telah apa Pak? Kufur, kan gitu kan? Walaupun para ulama berselisih pendapat ini kufur apa maksudnya, ya kan? Gitu. Yang rajih adalah kufrun asghar, ya kan, yang kecil, ya. Ketika ada orang meninggalkan sholat, Kanjeng Nabi ngomong, sapa ninggalke sholat wonge kafir, berarti mbah A, mbah B, mbah C kae kafir kabeh, ora tahu ngerti aku wonge sholat. Wal iyadu billah, itu ya dia kepercikan pemikiran apa? Khawarij. Naudzubillah. Ya, kita tidak, ya tidak, walaupun orang itu nyata-nyata melakukan perbuatan kufur, tidak boleh kita langsung apa Pak? Ponis dia itu apa Pak? Kafir. Karena ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, ada di situ mawani'ut takfir, ya, penghalang seseorang itu ditakfirkan, dikafirkan, ya. Di antaranya al jahlu. Jahlu apa Pak? Jahil, orang enggak tahu, enggak bisa dia apa Pak? Ya kan? Enggak bisa dia apa Pak? Dikafirkan, wong dia enggak tahu. Mana dalilnya Pak? Ada dulu, ya, Bani Israel ketika dia itu mau meninggal dunia, ya, berpesan atau berwasiat kepada ahli warisnya, kalau aku meninggal dunia tolong bakar jenazahku wahai anak-anakku. Setelah itu jadi abu, ya, sebagian lemparkan ke udara, sebagian tenggelamkan di mana Pak? Air, ya. Kalau itu engkau kerjakan, ya, Allah tidak akan mampu apa? Membangkitkanku. Allah tidak mampu apa Pak? Ini yang dia ucapkan ini kufur apa enggak Pak? Kufur akbar yang dia ucapkan ini loh. Yang dia apa Pak? Ucapkan ini kufur apa Pak? Akbar. Tapi apakah dia itu kafir? Ternyata tidak. Di akhirat ditanya sama apa Pak? Allah Subhanahu wa taala, "Ma ba'atsaka 'ala dzalik?" Apa yang menyebabkan diri mengatakan hal itu? Ya, kalau engkau lakukan wahai anak-anakku, Allah tidak akan membangkitkan kuma khafata minka ya Allah, karena aku takut kepada siksaanmu ya Allah. Aku enggak tahu, ya kan? Nah, saya karena rasa takutku kepada engkau ya Allah, sehingga aku berpesan seperti itu, ya kan? Diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya kan? Seperti itu. Yang pertama jahal, orang enggak tahu. Ya kan? Bagaimana kita nyeneni ibaratnya ya? Nyeneni kelas 1 ra iso sin kos sama apa Pak? Tangan, ya. Baru umur 7 tahun disuwuneni entek-entekan ra iso nggarap soal apa Pak? Sin kos tangan. Wong dia apa Pak? Orang ngerti kan, itu berarti tidak apa Pak hikmah. Yang penting kowe ra iso nggarap kan tidak bisa kayak gitu. Jahal, ya kan? Yang kedua apa? Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya khata wa nisyan, ya kan? Keliru. Ya, dia Bapak tidak sengaja keliru, tidak sengaja itu juga walaupun dia mengerjakan perbuatan yang kekufuran, tapi kalau pendorongnya adalah karena dia keliru, karena dia Bapak tidak sengaja, itu juga Bapak termasuk penghalang, ya, penghalang kekufuran. Contohnya mana Pak? Orang yang kehilangan ontanya, lalu ontanya dibalikin lagi sama siapa Pak? Allah, saking gembiranya dia keliru ngucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya kan? Ya Allah, engkau adalah budakku, engkau adalah hambaku, dan aku ini adalah Rabbmu. Wah, ini kufur apa itu kira-kira ucapan itu? Kufur apa Pak? Wakbar gitu ya, mukhrijun minal milah, mengeluarkan dari apa Pak? Islam. Tetapi apakah dia itu kafir? Tidak. Mengapa? Karena dia mengucapkan itu apa Pak? Kata Rasulullah, akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena saking apa Pak? Gembiranya. Nah, seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Penghalang ketiga apalagi ya? Yaitu apa Pak? Ikrah, dipaksa ya. Seorang kalau dipaksa ya, sekalipun dia itu melakukan perbuatan kekufuran ya tidak dikafirkan. Contoh siapa? Ammar bin Yasir, ya kan? Ammar bin Yasir kisah sahabat dan seterusnya. Jadi tidak sembarangan, bukan kita lah ibaratnya, itu bukan kita para ulama dan para ulul amri. Itu yang pertama ya, ini bahaya sekali. Ya, perlu apa namanya, dan ini sudah apa namanya yang terjadi pada zaman kita. Ini sangat bahaya, kita jangan ikut-ikutan fitnah Bapak takfir, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, fitnatul haraj, ya. Fitnah Bapak haraj. Apa haraj itu? Al-qatlu, fitnah pembunuhan. Jadi pembunuhan di mana-mana. Wa huwa ainu ma hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna baina yaday sa'ah al-harj." Qalu wa ma harju? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di depan hari kiamat nanti akan ada haraj, ya, al-harju, haraj. Qalu, para sahabat berkata, mal harju wahai Rasulullah, apa itu haraj? Qala al-qatlu. Beliau menjawab, pembunuhan di mana-mana. Innahu laisa biqatlikum al-musyrikin. Sesungguhnya bukan kalian itu membunuh orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, tidak. Kalian memerangi mereka, tidak. Walakin yaktulu ba'dukum ba'don. Tetapi sebagian kalian itu apa? Membunuh sebagian yang lain. Hatta yaktula rajulu jarahu wa bna ammihi wa dza qarabati. Sampai-sampai ya, sampai-sampai ada orang tega membunuh tetangganya, membunuh sepupunya, membunuh karib kerabatnya. Enggak percaya silakan di browsing. Saya kebetulan ketinggalan HP-nya Pak. Coba Pak, membunuh misalnya nih tetangga, mesti jedul kalau enggak kemarin atau mungkin berapa jam yang lalu. Coba Pak, pembunuhan tetangga misalnya. Terus pembunuhan apa ini? Sepupu, ya kan? Pembunuhan karib kerabat jelas lebih banyak lagi. Bunuh pamannya, bunuh apa, bahkan bunuh apa anaknya, bunuh apa istrinya. Nah, coba browsing jenengan, ada Pak? Itu apa yang jenengan browsing Pak? Kenapa nih Pak? HP saya ketinggalan ini Pak. Apa Pak? Apa? Anak saja dengan neneknya. Wow, itu kerabat. Kapan itu? Kapan itu Pak? Yang lalu. Wow, ya kan? Ini yang ini coba yang Kanjeng Nabi ini apa ini? Orang membunuh tetangganya, membunuh tetangga gitu. Enggak bawa HP saya Pak.
Ada nggak Pak? Berapa? Seminggu satu. Nah, yang baru maksudnya itu pasti apa Pak ada. Coba yang lain, ya kan? Apalagi itu, pokoknya itu. Dan ini sering kita ya membunuh. Nah, 2 hari yang lalu ya Pak, ada. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya kadang-kadang kalau kita baca beritanya, ya sebabnya hanya apa Pak? Sepele. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu fitnah apa Pak? Pembunuhan. Ya sampai ya nanti diterangkan lebih miris apa itu Pak? Hatta yakuna qatlul insani ahwana min qatlil hasyarat. Sampai bunuh orang itu kayaknya lebih ringan daripada bunuh apa Pak? Hewan. Bunuh apa Pak? Bahkan di sini hasyarat itu artinya apa Pak? Serangga. Ya kan ya. Wah, misalnya kucing dipelindes apa Pak? Truk ngono ya. Viral itu langsung semua apa Pak? Hak asasi hewan berarti apa nih? Ya kan ya. Ada HAM ada apa? Itu mesti bertindak apa? Ya kan, tapi orang ya Allah. Bahkan ya kita lihat saudara-saudara kita ya. Gimana Pak? Palestina, ya kan? Itu kayaknya renek berita nih, ya kan? Seperti itu, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Fala yadri al-qatil wal maktul dzalik, ngantek sampai itu ada pembunuhan, yang bunuh siapa enggak tahu. Ya Pak ya. Begitu, Masya Allah. Ya, likasratil qatli wal qital, karena banyak sekali Bapak pembunuhan dan peperangan, percekcokan. Ya kan? Nah, itu rodok emosi sithik ya, mohon maaf ini yang dibawa Bapak senjata tajam itu ya, saudara-saudara kita misalnya di mana Pak? Jawa Timur itu kan seperti itu. Ya, miris. Dan itu memang ya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita itu sudah mendekati apa Pak? Hari apa Pak? Kiamat. Nah itu. Yang ketiga, yang fitnah apa lagi? Fitnatu inqilabil mawazin. Fitnah apa Pak? Terbaliknya timbangan. Maksudnya timbangannya diwalik apa piye iki maksudnya? Maksudnya itu ya terbaliknya timbangan itu apa Pak? Yang benar terlihat apa Pak? Salah, yang salah apa Pak? Terlihat apa Pak? Benar. Dulu ini benar ya kan? Sekarang ini kayak gini jadi apa Pak? Salah. Dulu ini tuh salah kayak gini tuh. Sekarang jadi apa Pak? Benar, lumrah dan seterusnya itu. Ya kan itu. Jadi persepsi terhadap kebenaran itu jadi apa Pak? Berubah. Persepsi terhadap kejelekan berubah. Kebenaran ya bisa jadi apa Pak? Burukan ya, burukan bisa jadi hal yang sudah biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaku fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiku fiha ar-ruwaibidah." Ya kan, Rasulullah bersabda akan datang ya kepada manusia zaman ya tahun-tahun khadda'at yang penuh dengan apa Pak? Penipuan, tipu daya. Kenapa Pak? Yusaddaku fihal kadzib, orang yang dusta itu dibenarkan, ya kan? Yukadzabu fiha shadiq, orang yang benar didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang khianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang terpercaya disingkirkan. Orang yang amanah dia apa Pak? Singkirkan. Wa yantiqu fiha arwaibidah, dan akan banyak ruwaibidah yang akan tampil, yang akan ngomong. Nah, ruwaibidah itu apa? Qila wa marwaibidah, dikatakan ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ruwaibidah itu apa? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amril amah. Kata beliau, orang yang bodoh, orang yang tafih, orang yang sifer, orang yang apa Pak? Yang minim pemahamannya terhadap agama, yatakallamu fi amril amah, berbicara untuk kepentingan apa Pak? Umum. Ya kan? Ya sudah.
ya berarti apa Pak? Ya sepengetahuan dia, ya kan, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an, tidak berdasarkan dengan agama. Kalau kita agama misalnya ya masalah apa, misalnya masalah finansial, kalau kita agama namanya hutang itu tanggungan, ya. Tapi kalau apa namanya itu, kalau timbangannya bukan agama, utang adalah penghasilan. Sehingga kalau utang dapat cair utangan, dia apa Pak? Dia apa Pak? Senang, dia gembira. Beda kalau kita muslim, ya, kita itu berhutang karena apa Pak? Terpaksa, ya kan? Karena kita sadar ini adalah apa Pak? Tanggungan. Tapi kalau orang landasannya bukan apa Pak? Bukan ilmu syar'i, dia dapat utangan, dia akan apa Pak? Gembira, menumpuk, omahe digadekne ora iso nggo mbayar utange, vonis, ya kan ya. Nah, ora iso nyaur apa Pak? Utang, kan seperti itu. Ibaratnya kayak gitu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad, itu. Dan sekarang terjadi seperti itu, ya. Yang dikatakan Rasulullah, orang yang benar didustakan. Orang yang dia itu pendusta malah dibenarkan. Orang yang berkhianat malah diberi amanah, diberi kepercayaan, ya. Dan seterusnya. Orang yang terpercaya malah disingkirkan, dan seterusnya. Itulah fitnah akhir zaman. Nah, yang keempat, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Apa? Fitnatu du'atid dhalalah. Nah, ini berbahaya sekali ini. Nah, dan ini juga terjadi juga zaman kita. Apa Pak? Fitnah dai kesesatan. Fitnah apa Pak? Dai apa? Kesesatan. Wa humul maksuduna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam. Mereka lah yang dimaksudkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du'atun, para dai, ala abwabi jahannam, ya, di pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha, ya, qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahi seruan mereka, mengikuti mereka, qadzafuhu fiha, maka mereka akan lemparkan dia ke dalam jahanam tersebut. Naudzubillah. Qala Hudzaifah, mendengar itu Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, sifatkan mereka untuk kami, biar kami tahu dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam itu sifatnya kayak ngapa." Nah, gitu. Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita, ya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka, ya, berbicara dengan lesan-lesan kita. Jadi apa Pak? Memang casingnya itu sangat tidak bisa dibedakan dengan apa Pak? Yang benar-benar orisinil, ibaratnya kayak gitu, ya. Mana yang imitasi, mana yang orisinil, karena kulitnya sama, bahasanya sama, tidak lain tidak bukan. Yang bisa ngecek itu adalah apa Pak? Ya, ultraviolet atau apa, maksudnya ilmu, seret di scan, dit palsu itu loh Pak, ya. Mau nggak ditok di mana Pak? Di mana itu? Perpus atau di mana itu, ya? Nah, itu sampai yang berhasil dibuat itu masya Allah, ya, mendekati yang asli. Qala Hudzaifah, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, apa dawuh panjenengan, perintah Anda kepada saya kalau umpama saya ketemu dengan yang seperti itu? Qal talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Maka Rasulullah menjawab, ya, lazimilah, ya, peganglah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam apa? Bukhari dan Imam Muslim. Ini bahaya. Dai-dai yang mana mereka apa itu menyeru kepada neraka jahanam, ya, tidak berdasarkan dengan apa Pak? Firman Allah, tidak berdasarkan dengan apa Pak? Sabda Rasulullah, tidak berdasarkan dengan pemahaman apa Pak? Para sahabat. Ini berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, al isnadu minaddin laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Isnad itu sanad, ya, sanad hadis itu adalah bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad hadis, orang yang mau akan mengatakan apa yang dia mau, ya kan? Orang yang mau ngomong, dia ngomong apa yang dia mau. Nah,
tetapi karena ada sanad kita qala Rasulullah, di mana itu? Sahih Bukhari, di mana? Sahih Muslim. Sehingga bisa terjaga agama kita. Ya kan, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim menambahkan ulama usu jalasu ala babil jannah yad'una ilaihan nas bi aqwalihim wa yad'unahum ilan nari bi af'alihim. Cirinya ini Pak, ulama usu, ya ulama yang jelek itu jalasu ala babil jannah, mereka duduk di depan pintu surga. Yad'una ilaiha annas, mereka menyuruh manusia, ya, memerintahkan manusia, mengajak manusia bi aqwalihim, dengan perkataan mereka, wa yad'unahum ilan nar bi af'alihim, tetapi dengan tindakan mereka menyeru, mengajak kepada neraka. Jadi ucapannya mengajak surga, tindakannya mengajak kepada apa? Neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Fa kullama qalat aqwaluhum linnas halummu qalat af'aluhum la tasma'u minhum. Manakala lisannya mengajak manusia, mari kita ke sini, maka perbuatannya seakan-akan ngomong, jangan kau dengarkan dia. Falau kana ma ta'au ilaihi haqqan kanu awwala al mustajibina lahu fahum fi surati adilla wa fil haqiqati qutta'ut turuq. Ya, seandainya ya apa yang mereka serukan itu adalah benar adanya, pasti mereka yang pertama kali akan apa? Ya, memenuhi apa yang mereka ajak tersebut, dia yang pertama kali mengamalkannya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini bahaya sekali ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Maka kita berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan sampai kita masuk golongan dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Yaitu apa Pak? Dai-dai yang tidak berdasarkan kepada apa Pak? Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan yang kedua dai-dai yang mereka itu ya perbuatannya mendustakan apa yang dia ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9 insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang bi'nillahi ta'ala, ya. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.